Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Musalla Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Mukhtarul Hadis. Kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu pada hadis yang berikutnya, hadis Al-Akbar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-akbaru minal ikhwati bimanzilatil ab. Ya, rawahu al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-akbaru minal ikhwah, saudara yang tertua. Ya. Al-akbar artinya itu paling besar. Ya, paling tua. Ya, paling tua umurnya. Ya, bukan tua tampangnya tapi tua umurnya. Ya, ada orang tua tampang ada. Ada enggak? Ada. Umurnya muda. Ada orang umurnya muda tampangnya tua. Ya kan? Ada. Nih, yang dimaksud al-akbar di sini adalah yang tua. Ya, artinya saudara yang tertua, ya, bimanzilatil ab. Ya, itu kedudukannya ya sama dengan siapa? Bapak atau ayah. Ya, artinya setelah kedua orang tuanya sudah meninggal. Ya, kalau masih ada nggak boleh. Ya, itu. Nah, kalau nih ya bapak ibunya ya meninggal dunia, kemudian meninggalkan anak 12, ya. Iya, anak yang paling tua laki itu ya menjadi apa? Ya, menjadi penanggung jawab setelah kedua orang tuanya tiada.
Ya, nah ini Ustadz ada yang nanya, kalau yang tertuanya perempuan gimana? Ya, kedudukan bapak enggak? Enggak. Ya, enggak. Tapi yang diambil yang laki-laki. Ya, yang laki-laki. Karena di sini ya, orang laki itu diharuskan untuk mencari nafkah. Ya, kalau orang perempuan menerima nafkah. Ya kan? Ya sekalipun zaman now banyak perempuan mencari nafkah banyak. Ya, yang seharusnya dia hanya apa? Menerima nafkah dari suami atau dari laki-laki. Ya, betul. Nah, dalam hal apa tanggung jawabnya, kedudukannya ini? Ya sama. Ya, ketika adik-adiknya ada yang belum selesai sekolah, itu harus diurusin tuh. Ya, kewajiban tuh anak yang paling tua. Ya, nah kalau nggak diurusin gimana? Dosa dia. Ya, udah lu aja dah perempuan, gue pusing ngurusin keluarga aja gue pusing gitu. Ya artinya kalau memang dia tidak memiliki kemampuan secara materi, ya bisa diomongin sama yang lain, gitu. Ya, artinya secara tanggung jawabnya aja dah. Ya, sebagai nahkoda, ya kan nggak selamanya orang paling tua lebih kaya, nggak selamanya kan. Kadang orang yang paling tua paling susah. Ada yang banyak kak? Banyak, ya. Anaknya paling tua, dia paling tua, keluarga paling susah. Dan mau nyuruhin adik-adiknya gimana? Ya, secara kedudukan nasab maksudnya itu. Ya, jadi kalau ada apa-apa, meskipun kita selaku adik, uang kita banyak, orang berhasil gitu ya, harus omongin dulu ke abang kita yang paling tua, meskipun dia orang miskin, orang tiada, orang nggak berada. Ya, jangan udah paling tua, ya, mentang-mentang nggak punya apa-apa, adiknya pada kaya, ada urusan keluarga apa-apa, nggak diajak ngomong, ntar dia marah, nggak boleh. Ini lu jangan mentang-mentang gue miskin ya, gue kan gini-gini juga abang lu. Ya, lu tega amat sih. Nah, kalau mungkin kan sedih tadi meninggal lagi dah. Ya, tuh. Jangan. Jadi harus diapain? Diposisikan seperti apa? Bapaknya. Ya, tuh. Maka salah ketika ada anak laki kakaknya dia itu dalam sebuah keluarga, ya, ada apa-apa, contohnya adiknya perempuan mau nikah ngomong ke orang lain, nah, salah. Ya, harus omongin dulu kecuali kalau memang ada satu uzur ataupun alasan. Ya, contohnya ya, gue nggak bisa ngomong apa-apa dah. Nanya aja dah, saya Mas Wadi ini yang berpengalaman. Nah, itu boleh. Ya, itu nanti diajak tapi itu abangnya jangan gak diajak. Ya, buat jadi apa? Saksi. Karena biar gimana juga yang namanya orang tua itu punya pengalaman tersendiri. Ya, itu. Makanya harus diapain? Diposisikan sebagai bapak setelah bapak ibunya meninggal dunia. Atau bapaknya doang yang meninggal, ibunya belum, sama. Ya, nanti untuk menafkahkan menghidupkan keluarganya itu menjadi tanggung jawab siapa? Kakaknya atau abangnya yang paling tua. Tuh. Ya, jangan dia akan melepas tanggung jawab, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya. Beda halnya Bu, kalau ada saya contohnya punya kakak, ya kakak saya meninggal, kakak saya punya anak kecil-kecil yang belum pada sekolah, itu tanggung jawab saya keluarga itu, ya terutama yang laki, ya kita harus sekolahin biar bener jajannya kasih itu, tanggung jawab saya itu, ponakan yang laki, ya sebagai adik dari bapaknya atau kakak dari bapaknya yang meninggal itu, karena biar gimana juga dia kan ponakan kita, ya dan tuh bini yang jande jangan diusir. Ya, jangan mentang-mentang oh lu kan udah meninggal laki lu katanya lu udah nggak ada apa-apa, nggak boleh. Ya, sampai dia selesai iddahnya minimal tuh harus dikasih makan biar sampai apa itu? Biar sampai apa? Menghilangkan rasa sedihnya dia. Ya. Jangan sampai pokoknya ada orang meninggal dunia mentang-mentang kawin sama laki kaya, ya. Begitu lakinya meninggal perempuannya istri diapain? Didepak. Jangan. Ya, nggak boleh. Itu ada aturannya itu. Ya, Islam tidak memperbolehkan, ya. Tadinya ya, itu sampai berapa itu? Sampai 100 hari kalau orang dulu zamannya itu. Ya, sebelum turun Al-Qur'an itu 100 hari dikasih makan tuh istrinya.
Ya, tuh. Nah, lain halnya kalau memang tuh istri punya kemampuan sendiri, bilang ame mertuanya, "Nya, Mbak, biarin dah aja mau misah aja dah dari sini. Ya nggak apa-apa dah, tuh apa namanya tuh rumah ditempatin namanya anak ayah aja dah, ya. Betulan nih udah ada yang lirik ayah nih nya." Nah, ya. Kalau dia mampu, ya, kalau nggak ada ke terus terangan dari dia jangan coba-coba kita usil, ya. Ya lu pergi dah sudah. Ini kan aku kasih hak lu sekian dah, lu pergi dah, lu cari tempat lain gitu nggak boleh. Ya sampai kapan? Sampai habis masa iddahnya. Ya. Nah kalau dia pengen terus itu boleh gak? Ya boleh aja. Tapi amik itu udah nggak jadi mahram. Ya, amik saya udah nggak mahram jadinya udah. Ya kenapa? Karena suaminya udah meninggal. Itu namanya tuh hubungan ya saudara muakkad disababi musaharah. Ya dengan sebab perkawinan itu kan sebabnya apa itu sementara. Artinya ketika tuh suaminya meninggal, maka tuh perempuan jadi apa? Bukan mahram kita lagi. Kenapa? Karena boleh. Saya contohnya kemarin, saya mau nikahin Pak Yus, boleh gak? Boleh. Turun ranjang, apa naik ranjang dulu? Oh, turun ya, turun. Turun ranjang. Ya, bukan naik. Aku sabang turun ya? Naik, saya kan adeknya. Naiklah. Kalau saya abangnya ke adik saya baru turun. Ah, gimana? Ah, kebanyakan saya kan adiknya. Iya. Kalau saya kakaknya, saya turun ranjang. Ya itu, ya. Itu boleh, ya. Ya itu apa? Saya atau saya menikah dengan kakak ipar saya yang udah nggak menjadi suami dari istri dari kakak saya. Kenapa? Karena sudah meninggal dunia. Tuh, karena itu namanya tadi saya katakan ya sahabat atau saudara dengan sebab musyawarah. Apa itu musyawarah? Perkawinan. Ya, tuh. Karena itu sifatnya muakkad sementara, ya. Tuh, muakkad arti sementara. Karena dia sudah tidak menjadi ya keluarga besar dari kita lagi. Tapi untuk mertua nggak ada istilah bekas. Ya, biar gimana juga tuh mertua kita udah cerai, kita meninggal tetap mertua kita. Ya, tanya orang bercerai atau meninggal dunia, ya, tuh laki atau perempuan kalau salaman sama mertua laki itu perempuan nggak batal. Ya, atau tuh laki salaman sama mertua perempuan tuh nggak batal. Karena nggak ada istilah bekas mertua. Ya, karena kan Nabi udah bilang yang nggak ada bekasnya itu di dunia 3. Orang tua, guru, ame mertua. Ya. Jadi ibu-ibu meskipun udah cerai melakinya, kawin melaki lain tetap tuh mertua, Bu. Ya, arti kalau salaman cium tangan. Jangan bilang tuh dulu mertua gue itu, jangan. Bekas mertua gue dulu katanya. Nggak ada bekas ya. Kalau bekas berarti kalau mertuanya ganteng boleh kawin. Iya, ya kan? Kalau mertuanya ibunya cantik boleh kawin itu juga. Kalau yang meninggal yang perempuan, tapi kan nggak boleh tetap. Biar gimana juga nggak boleh. Hah? Ya nggak boleh, mertua nggak boleh dikawinin. Mertua dikawin nggak? Hah? Kawin sama mertua nggak boleh, kan mertua nggak ada bekasnya. Ya contohnya nih, ya ada seorang laki istrinya meninggal. Ya, istri meninggal kebetulan ya, ibunya masih agak muda lah. Cakep lah, masih genit gitu. Ya kan kalau genit berarti cakep, kalau nggak cakep ngapain genit-genit? Ya kan? Iya, orang genit orang jelek genit namanya ganjen. Ya, centil gitu. Ya, itu. Nah, ini bekas apa namanya? Bekas menantunya pengen sama mertua. Mertua gue masih cakep juga tuh. Nggak boleh. Nggak boleh karena itu mertuanya. Biar gimana juga itu bekas mertua, nggak ada istilah bekas mertua. Ya, jangan. Kecuali kalau belum diapa-apain. Ya, belum diapa-apain tuh anaknya.
Ya, baru colek-colek doang gitu. Baru dijewer dikit udah, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau udah diempos jangan. Hah? Nah, sekarang banyak bu, mertua main sama menantu, ya main apa tuh main gile, ya menantu main sama mertua. Pengennya begitu, cuman Allah masih sayang. Ya banyak sekarang bu. Tuh kira-kira yang ganjen siapanya tuh? Kira-kira yang ganjen siapanya? Dulunya ganjen ya? Iya iya iya, yang pengalaman lain. Ya tuh. Jadi biar bagaimana juga tuh, ya keluarga saudara kita laki yang paling tua itu menggantikan posisi orang tua laki. Ya kecuali tadi saya bilang kalau memang ada uzur atau alasan, maaf ya, abangnya agak sedikit ada sesuatu, nah itu jangan. Ya bisa bahaya, ibarat kata orang nggak bisa nyetir mobil suruh nyetir. Ya, sampai kemana? Sakit nyampainya itu. Ya. Udah nggak ada supirnya, lu doang kan yang laki, gue nggak bisa nyupir, nggak apa-apa, yang penting lu laki. Ya, nah yang nyuruh ini geblak berarti itu. Jentir mau aja udah. Ya. Banyak. Jangan anak bu, ya kakek sama cucu aja ada, ya. Tapi cucu sama nenek belum bisa dengar. Iya. Ya. Iya. Ya. Ya, Bu, jadi itu apa? Ya, ingat. Jadi orang laki emang nggak gampang. Ya, tanggung jawabnya Bu, dia menikah tanggung jawab istri anaknya, bapaknya meninggal tanggung jawab adik-adiknya. Maka wajar, jangan iri orang perempuan. Anak laki bagiannya 2 kali lipat perempuan. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Ustaz nggak adil Allah. Dia kan makhluk Allah, gue juga makhluk Allah. Iya, tapi tanggung jawab tuh yang sepenuhnya oleh siapa? Laki-laki. Tuh, ya, jangan ada perasaan diri dah, Bu. Allah sudah mengatur sedemikian rupa tuh, udah cakep banget dah tuh. Ya, itu. Baik. Hadis yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amanatu tajlibul rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Rawahu ad-Dailami. Ya. Nabi bersabda, kejujuran itu mendatangkan rezeki. Bu, orang jujur itu insya Allah rezekinya gampang. Ya, rezeki kita jangan lihat dari segi materi doang. Ya, dari segi kesehatannya, ya, ketenangan jiwanya, ya, itu urusannya, itu kan rezeki, Bu. Ya. Lah kalau kita jadi orang yang apa namanya? Ya, amanah emang berat. Ya, amanah itu berat loh, Bu. Ya, nggak gampang. Itu gampang untuk diucapkan tapi sulit untuk diapain? Dipraktekin. Ya. Karena kecenderungan manusia nih, Bu. Sebenarnya manusia itu semuanya baik. Ya, cuma godaannya ini kanan kiri depan belakang atas bawah. Ya, yang selalu ngapain? Godain. Ya, apalagi dalam urusan apa? PT. Ya, urusan apa? Duit, fulus. Ya, itu ngeri itu. Ya, nanti ada terjadi penyalahgunaan uang. Ya, sekarang yang lagi rame diangkat tuh apa namanya, penyalahgunaan uang dana umat. Ya, contohnya di masjid. Ya, seorang pengurus dengan seenaknya menggunakan uang masjid. Padahal nggak boleh, itu kan uang siapa? Uang umat. Kalau untuk kepentingan umat tafadhol, tapi kalau untuk kepentingan pribadi nggak boleh. Ya, tuh.
Artinya apa, Bu? Kalau dia diberikan kekuasaan untuk memimpin suatu yayasan, masjid atau majelis taklim atau apalah namanya. Itu ada uang yang masuk ke dia tuh, seberapa pun keluar masuk harus musyawarah dengan pengurus yang lain, ya. Itu. Jangan kita memutuskan sepihak, nggak boleh. Ya, kita minjemin aja ke orang nggak boleh loh, Bu. Apalagi kita pakai, ya. Ah, duit masih gue pinjemin dah, nyata gue apa nih biar dapat untung. Cuma sepihak nggak boleh. Harus tahu juga yang menjadi orang-orang yang berwenang yang diikut sertakan dalam kepengurusan itu. Ya, susah emang Bu jadi orang yang amanah. Ya, itu masjid. Di pasar Bu, yang namanya tukang orang pada jujur jualan itu. Ya, makanya pada yang kagak kaya-kaya pada begitu. Ya, apa jualannya curang. Ya, curang, yang jelek dihabisin dulu, yang bagus-bagus diapain? Simpen. Ya, timbangan kita milih udah cakep-cakep dah tuh. Ya, kita meleng dikit padahal buka dompet doang, saking dompet tuh udah ganti lagi barang gitu. Iya. Ibu, tuh, jangan hati-hati. Ya, seperti yang Ibu tonton tuh kalau di Indosiar, pernah nonton Indosiar enggak? Hah? Kan tuh tukang jualan tuh di bawahnya ada kantong. Paling dijatuhin kantong plastik dia tuh. Ya, udah diplastik-plastikin lagi, Bu. Ya. Ya orang bawa pulang, begitu bawa pulang ya Allah, padahal tadi gue pilih cakep-cakep, pas sampai rumah apa? Pada modrok, busuk, ya kan dikembaliin. Plastiknya sama warna merah-merah juga. Ya, kalau buahnya dari anggur jadi duku, enggak. Anggur juga emang udah disiapin ini, Bu. Ya, ini duku sekilo, ini anggur sekilo. Saya sama suami beli, pasti dibelinya anggur nih sama suami kalau beli, gue siapin anggur sekilo. Ya, tutut langsung. Ya, enggak ditukar timbangannya, Bu. Ya, orang pada jual anggur sekilo 90.000, dia 75.000. Ya, taman cuma 6 on atau 7 on. Berarti kan kurang berapa on? Kurang 4 atau 3 on. Ya kan 1 kilo berapa on? 10 on. Ya. Atau cuma 8 on. Beda 1.000 2.000 on sama abang lu murahan lu. Padahal timbangannya diapain? Dikurangin. Ya. Jangan Bu. La tukhsirul mizan kata Allah, jangan pernah apa? Ngurangin timbangan. Ya, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wa aqimul wazna itu, Bu. Timbangan harus diapain? Ya. Pas boleh, lebihin lebih baik. Ya. Kalau nimbang di depan penjual pembeli tuh Bu, nih Bu, hangat banget ya Bu, padahal ada batunya di situnya. Ya, hangat ya Bu, saya tambahin dah 2 lagi nih Bu. Ibunya, iya makasih Bang ya. Ya, udah girang aja ibu-ibu. Padahal itu juga. Ya. Tambahin Ibu. Jangan. Ya, itu nggak boleh, itu curang. Itu akan menjadikan rezeki kita apa ya? Seret. Ya, itu Bu. Nggak jujur. Ya. Ada lagi yang bikin rezeki kita seret apaan, Bu? Nggak mau bakti sama orang tua. Ya. Nggak mau kita doain orang tua kita. Ya, meskipun orang tua kita udah mati, Bu, udah meninggal dunia, ya, kebaikan kita selaku anak untuk orang tua tuh harus terus kita laksanain. Ya, kalau ada orang tadinya tuh dia usahanya luar biasa, ya, bagus, lancar, tahu-tahu apa? Ya, berkurang habis. Kenapa? Ternyata apa? Ya, orang tuanya dilupain. Ya, lebih ngutamain siapa ya? Bininya. Ya, itu Bu. Emang kalau orang pacaran, namanya orang pacaran ya, biasanya itu lebih diutamain pacarnya atau orang tuanya? Ya, padahal baru kenal dia, ya kan? Dia nggak mandiin dia nggak ngasih makan dia, padahal baru kenal sekilas doang. Orang tuanya padahal ya Allah udah nyebokin dia, udah ngandung dia, ngelahirin brojolin dia, ya mandiin, nyebokin, didik, dinyusuin Bu. Ya Bu ya, nyusuin, orang perempuan itu kan nyusuin. Ya, emang anaknya emang tuh laki pernah beliin susu buat dia? Ya, boro-boro. Tapi begitu ada sesuatu yang orang tua bilang, "Nak, kamu jangan dah kalau sama si Anu, Bapak tahu siapa." Udah, Bu. Orang aku yang akan menikah dengan dia bukan ibu kok. Tuh. Kalau begitu aku akan kawin lari saja. Nah,
Nggak ada. Ya kan? Emang begitu anak-anak sekarang tuh. Ya, pengen ngelakuin sesuatu, punya hajat mau pakai cara dia. Jangan kasih. Ya, kita orang tua harus tunjukkan. Ya, kalau kita orang tua itu punya apa? Punya wibawa, ya, punya power. Ya, anak biar pinter gimana juga, kaya gimana juga harus nurut sama siapa? Orang tua, jangan mentang-mentang. Ya, mentang-mentang jadi orang, udah kaya, udah berhasil semua, udah. Ya, abak tenang, jangan banyak ngomong. Ayah ngurus semua, ya boleh. Ya, jangan sombong. Ya, biar gimana juga tuh orang tua adalah orang tua kita. Ya, semiskin apapun, sesusah apapun harus kita apain? Kita akuin. Jangan, Bu, kita pernah menjadikan orang tua kita sedih. Ya, sedih aja jangan, apalagi bikin orang tua nangis. Ya, satu tetes air mata orang tua jatuh ke bumi itu, Bu. Ya, malaikat yang ada di atas langit itu enggak ridho semuanya. Ya, kalau ada seorang anak bikin nangis siapa? Orang tua. Ya. Kalau nangis terharu lah ya. Ya kan? Nangis kan ada dua, ada yang nangis kesel, ada yang nangis seneng. Ya. Nangis gembira gimana? Gitu ya. Nah. Nah, gue nyesel, bilang dong gue nyesel punya anak dikit. Ya. Kalau gue tahu dulu gue bikin banyak loh nak. Gitu. Nah. Jangan sekali-kali keluar dari mulut orang tua itu kata-kata yang nggak bagus untuk anak. Ya, sejahat apapun untuk anak, senakal apapun untuk anak tetap kita doain. Ya, jangan sampai kita bilang apa? Mampus lu. Sambar geledek lu. Ya, mampus sambar geledek lu. Ya. Mudah-mudahan lo mampus ketabrak mobil gitu. Nggak boleh. Ya. Coba ya, Nabi udah bilang doa orang tua kepada anak sama dengan doa Nabi kepada umatnya. Doa ul walid alal walad kadua ummati ala kadua Nabi ala ummatihi. Ya, sama dengan doa Nabi kepada umatnya. Jangan sembarang gitu ngomong. Karena ucapan itu Bu bisa jadi doa. Ya. Yang ada tuh anak nggak benar kita doain. Ya, kita doain juga enggak manjur-manjur, introspeksi kita. Ya, itu karena anak begitu tuh ada faktor penyebabnya loh, Bu. Ya, mungkin kita juga dulu begitu, kita lupa aja. Ya. Orang tua atau orang tuanya ngasih makan makanan dari yang enggak jelas. Kan berpengaruh tuh kepada apa? Kepada kepribadian anak. Ya. Jangan hati-hati loh, Bu. Jangan ibu kira kita ngasih makan anak sembarangan itu enggak berpengaruh, ada pengaruhnya. Ya, anak tuh berbuat dengan apa yang masuk ke dalam perutnya dia. Ya, tuh. Ya, contohnya Bu, kalau orang makan racun jadi apa itu orang? Mampus kan? Saya begitu. Ada nggak orang makan racun jadi seger? Iya, jadi kondisi seseorang itu apa yang dia makan. Ya, tuh. Kalau makan yang begitu ya begitulah tuh. Gitu. Iya, ada pengaruh nanti itu. Anak jadi ngelawan, suka ini, suka itu, ada juga. Ya, membayang susah, ya, kalau subuh dibangunin, didudukin, ditidur lagi, gitu. Banyak gitu. Ya, itu tergantung kepada siapa? Orang tuanya ngasih makan dan mendidiknya. Ya, itu Bu. Jadi kita harus punya sifat amanah. Ya, tuh. Tapi sebaliknya wal khiyanatu tajlibul faqra. Ya, khianat itu akan membawa kepada kemiskinan. Ya, kita kalau nggak jujur khianat mulu Bu, nggak ada Bu orang tukang bohong kaya. Ada nggak? Nggak ada. Ya, kerjaannya bohong mulu, jadi kaya raya gitu. Nggak ada Bu. Kayaknya sebentar, tapi menderitanya lama nanti.
Dia kaya, senang dia waktu ini pejabat, nanti udah habis dia. Habis-habisan dia. Ya, Kang bohong. Ya, coba kalau dia jujur. Ya, insya Allah orang akan kenang. Si Anu tuh luar biasa. Ya, kalau dia masih mau kita bakal pilih lagi tuh dia ya. Itu kalau orang baik. Ya, tapi kalau orang udah terkenal ini, terkenal jelek, terkenal sih emang temen terkenal bandelnya, terkenal jeleknya, terkenal tukang apanya, tukang bohongnya ya, enggak orangnya. Jangankan dia udah turun dari jabatan nih bu, dia mati juga orang agak inget. Ya, siapa mati si Fulan, ampun maksudnya doain dong begitu mah. Ya, tuh, jangan ya, tuh. Kita namanya orang bu bakal dikenang kalau kita udah meninggal. Ya kan? Itu kan yang pernah saya sampaikan ya, ada seorang ulama berkata tuh ya, siapa namanya tuh Al-Uzni bilang innamal mar'u hadisun fi ma ba'dahu. Ya, seseorang akan diomongin setelah dia sudah tidak ada. Fakun hadisan fi ma au'a kata dia. Maka jadilah orang yang diomongin tentang kebaikannya. Ya, bukan keburukannya. Ya, Bu. Ada orang saking jahatnya Bu udah mati diomongin kejahatannya. Ya, meskipun nggak boleh orang saking keselnya. Ya kan, ayam gua hilang mulu waktu di hidup katanya. Ya, gua baru netesin beranak 3 tuh anak, ayam anak yang atu-atu habis emaknya besoknya diambil gitu. Padahal ayam doang. Ya. Dia udah nggak ada, bagus lah kata. Nah, dibilang bagus katanya Bu. Aman katanya tuh. Ya, tuh. Orang kalau nggak amanah susah Bu. Ya, dikasih apaan pun nggak amanah udah. Ya, jangankan dikasih harta yang banyak, amanah yang harta yang banyak. Ya, uang-uang kecil juga kalau orang udah nggak amanah susah. Ya, karena itu berbicara masalah apa tuh mental. Ya, karena mental seseorang itu akan apa itu menentukan. Ya, dia itu baik kalau emang mentalnya baik. Kalau mentalnya penjahat, dimanapun akan menjadi penjahat. Ya, ibarat kata Bu, yang namanya emas di mana juga tetap emas. Ya, saya lemparin emas setengah kilo di Spiteng, ibu-ibu berebut nggak? Bu, saya lemparin emas setengah kilo nih di Spiteng, berebut nggak Bu? Bohong, enggak mah. Nah, ayo saya rebut, silakan berebut ya di Spiteng nih. Gitu. Iya. Karena berebutkan yang orang kawinan tuh kan ya. Iya. Tuh. Tapi kalau bangke Bu, meskipun dikemas, ditaruh di apa-apa, ya kan? Makan. Ya, makanan enak, tuh tengah-tengahnya bangke, gitu-gitu gimana tuh? Mau jijik gitu. Ya, tuh. Itu sesuatu yang berharga di mana saja pasti akan berharga. Sesuatu yang bangke, ya, di mana saja pasti akan bangke, kecium baunya. Ya, lambat laun pasti apa? Ketahuan, ya. Orang Bu ngelakuin kejahatan, sekarang dia santai-santai, suatu saat Allah bakal bukain. Coba aja, ya. Sekarang dia bisa ngumpet, pora-pora seorang paling ini, ya, coba aja nanti lihat. Ya, ada apanya? Ada masanya. Ya, ada waktunya Bu. Allah bakal bukain aibnya dia kapan ada nantinya itu. Ya, sekarang seharusnya dia bersyukur Allah belum bukain. Artinya Allah masih kasih jalan buat ngapain? Bertobat, minta maaf ya kepada masyarakat, maaf gini gitu. Ya, jangan justru apa? Ya, berusaha untuk ngapain? Ya, berkuasa lagi jangan. Ya, yang namanya dunia itu kan saya katakan itu apa sih? Tempat yang sementara. Ya, tempat tinggal yang buat orang yang nggak punya tempat tinggal. Ad-dunya darun liman la daralahu. Dunia ini merupakan tempat tinggal buat orang yang nggak punya apa? Rumah. Wa dunya malun liman la malalahu. Dunia ini tempat nyimpen harta bagi orang yang nggak punya harta. Ya, dibilang hartanya bakal kekal abadi, nggak akan terjadi itu. Ya. Jadi kita seorang pribadi itu harus menanamkan diri kita ada sifat namanya amanah. Ya, jangan sampai khianah. Ya, karena tuh dua kata ini, dua kalimat ini berlawanan, Bu. Kita mau jadi orang yang amanah atau khianah? Ya, orang gara-gara khianah aja Bu bisa mengorbanin orang banyak. Ya, gara-gara khianah tuh bisa mengorbankan ribuan bahkan jutaan orang jadi mati. Kenapa? Karena dia khianat. Artinya apa? Contohnya Bu, dia pernah bergabung dalam sebuah pasukan
ya, yang jumlahnya itu sekian ribu orang, yang musuh tuh nggak ada yang tahu posisi-posisi kita di mana, ya, karena dikasih tahu, karena dikhianat, akhirnya apa? Lawan kita musuh jadi tahu, no, pasukan si itu tuh dia base campnya sudah tuh, ya, senjatanya sudah tuh, dia habis dibom, bom, 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 mati semua. Gara-gara apa? Khianat, ya. Tapi kalau orang amanah, insya Allah, ya, orang jadi selamat, ya. Tuh. Baik. Hadis yang ketiga. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi, aku diperintah untuk memerangi manusia